Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi tentang medan magnet, kemagnetan, magnetostatika. Benda yang dapat menarik disebut magnet. Macam-macam bentuk magnet antara lain magnet batang, magnet lada, magnet jarum. Magnet dapat diperoleh dengan cara buatan. Jika baja digosok dengan sebuah magnet dan cara menggosoknya dalam arah yang tetap, maka baja itu akan menjadi magnet. Baja atau besi dapat pula dimagneti oleh arus listrik. Baja atau besi itu dimasukkan ke dalam kumparan kawat, kemudian ke dalam kumparan kawat dialiri arus listrik yang searah. Ujung-ujung sebuah magnet disebut kutub magnet. Garis yang menghubungkan kutub-kutub tersebut disebut sumbu magnet, dan garis tegak lurus sumbu magnet serta membagi dua sebuah magnet disebut garis sumbu. Sebuah magnet batang digantung pada titik beratnya. Sesudah keadaan setimbang tercapai, ternyata kutub-kutub batang magnet itu menghadap ke utara dan selatan. Kutub magnet yang menghadap ke utara disebut kutub utara. Kutub magnet yang menghadap ke selatan disebut kutub selatan. Hal serupa dapat kita jumpai pada magnet jarum yang dapat berputar pada sumbu tegak jarum deklinasi. Kutub utara jarum magnet deklinasi yang seimbang didekati kutub utara magnet batang. Ternyata kutub utara magnet jarum bertolak. Jika yang didekatkan adalah kutub selatan, maka batang kutub utara jarum tertarik. Kesimpulan, kutub-kutub yang sejenis tolak menolak, dan kutub-kutub yang tidak sejenis tarik menarik. Jika kita gantungkan beberapa paku pada ujung-ujung sebuah magnet, ternyata jumlah paku yang dapat melekat di kedua kutub magnet sama banyak. Makin ke tengah, makin berkurang jumlah paku yang dapat melekat. Kesimpulan, kekuatan kutub sebuah magnet sama besarnya semakin ke tengah, kekuatannya makin berkurang. Hukum Coulomb. Definisi: besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara kutub-kutub magnet sebanding dan kuat kutubnya masing-masing, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nilai permeabilitas benda-benda ternyata tidak sama dengan permeabilitas hampa. Perbandingan antara permeabilitas suatu zat dengan permeabilitas hampa disebut permeabilitas relatif zat itu. Pengertian medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar kutub magnet yang gaya tarik tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Kekuatan medan. Intensity. Kuat medan magnet di suatu titik di dalam medan magnet ialah besar gaya pada suatu satuan kuat kutub di titik itu. Di dalam medan, M adalah kuat kutub yang menimbulkan medan magnet dalam ampere meter. R jarak dari kutub magnet sampai titik yang bersangkutan dalam meter. Dan H kuat medan titik itu dalam N/A dikali M, atau dalam Weber per M kuadrat. Garis gaya. Garis gaya adalah lintasan kutub utara dalam medan magnet, atau garis yang bentuknya demikian hingga kuat medan di tiap titik dinyatakan oleh garis singgungnya. Sejalan dengan paham ini, garis-garis gaya keluar dari kutub-kutub dan masuk ke dalam kutub selatan. Untuk membuat pola garis-garis gaya dapat dengan jalan menaburkan serbuk besi di sekitar sebuah magnet. Gambar pola garis-garis gaya bisa di searching di Google. Rapat garis-garis gaya, flux density, sama dengan B. Definisi: jumlah garis gaya tiap satuan luas yang tegak lurus kuat medan. Kuat medan magnet di suatu titik sebanding dan rapat garis-garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitasnya. Catatan: rapat garis-garis gaya menyatakan kebesaran induksi magnetik. Medan magnet yang rapat garis-garis gayanya sama disebut medan magnet serba homogen, serba sama. Bila rapat garis-garis gaya dalam medan yang serba sama B, maka banyaknya garis-garis gaya yang menembus bidang seluar dan mengapit sudut dengan kuat medan adalah diamagnetik dan paramagnetik. Sehubungan dengan sifat-sifat kemagnetan, benda dibedakan atas diamagnetik dan paramagnetik. Benda magnetik bila ditempatkan dalam medan magnet yang tidak homogen, ujung-ujung benda itu mengalami gaya tolak sehingga benda akan mengambil posisi yang tegak lurus pada kuat medan. Benda-benda yang demikian mempunyai nilai permeabilitas relatif kecil dari 1.
Contoh bismut, tembaga, emas, antimon, kaca flinta. Benda paramagnetik bila ditempatkan dalam medan magnet yang tidak homogen akan mengambil posisi sejajar dengan arah kuat medan. Benda-benda yang demikian mempunyai permeabilitas relatif lebih besar daripada satu contoh: aluminium, platina, oksigen, sulfat tembaga, dan banyak lagi garam-garam logam adalah zat paramagnetik. Benda ferromagnetik. Benda-benda yang mempunyai efek magnet yang sangat besar, sangat kuat ditarik oleh magnet, dan mempunyai permeabilitas relatif sampai beberapa ribu. Contoh besi, baja, nikel, kobalt, dan campuran logam tertentu. Medan magnet di sekitar arus listrik. Percobaan Oersted. Di atas jarum kompas yang seimbang dibentangkan sutas kawat sehingga kawat itu sejajar dengan jarum kompas. Jika ke dalam kawat dialiri arus listrik, ternyata jarum kompas berkisar dari keseimbangannya. Kesimpulan, di sekitar arus listrik ada medan magnet. Cara menentukan arah perkisaran jarum. Bila arus listrik yang berada antara telapak tangan kanan dan jarum magnet mengalir dengan arah dari pergelangan tangan menuju ujung-ujung jari kutub utara, jarum berkisar ke arah ibu jari. Bila arus listrik arahnya dari pergelangan tangan kanan menuju ibu jari, arah melingkarnya jari tangan menyatakan perkisaran kutub utara. Pola garis-garis gaya di sekitar arus lurus. Pada sebidang karton datar ditembuskan sepotong kawat tegak lurus di atas karbon, ditaburkan serbuk besi, menempatkan diri berupa lingkaran-lingkaran yang titik pusatnya pada titik tembus kawat. Kesimpulan, garis-garis gaya di sekitar arus berupa lingkaran-lingkaran yang berpusatkan pada arus tersebut. Cara menentukan arah medan magnet. Bila arah pergelangan tangan menuju ibu jari, arah melingkar jari tangan menyatakan arah medan magnet.